Kembali lagi bersama saya Dindisi Indirman. Di sini saya akan membuat video tentang konfigurasi VPS untuk menghosting website. Ya, untuk pertama-tama kita akan masuk di aplikasi Putih ya. Kita di sini akan mengcopy aja IP address kita untuk masuk awal untuk di Putih. Terus kita klik open. Di sini kita expect ya. Setelah kita expect, kita klik di sini, kita tulis ketikan root untuk membuka di awalan untuk aplikasi Putih ini. Setelah kita root, kita enter aja. Terus kita akan masukkan password awal ya. Untuk nantinya kita akan menggantinya dengan password yang baru di aplikasi Putih ini. Kita kopas saja di sini. Terus kita kopas. Setelah kita kopas, kita klik kanan saja. Klik kanan di aplikasi Putih. Nah, di sini kita akan beri perintah terkait password baru ya. Kita klikkan password baru. Setelah kita klik password baru, kita masuk lagi ke Putih. Untuk masuknya kita biasa menggunakan IP address kita. Kita masuk lagi ke Putih. Di sini kita akan masuk lagi ke Putih dengan menggunakan password yang kita buat tadi. Kita masukkan password yang tadi ya, password baru tadi. Setelah kita masukkan password baru tadi, di sini kita akan update SO ya. Di sini kita akan mengupdate SO dengan kita klikkan di sini, kita buka sistem SO ini, sistem operasi dengan cd etc /yum.repos.d, kita enter. Kita akan membuka, dan di sini kita terkait update SO kita kopas saja ya. Di sini teman-teman, kopas di sudo sheet, kita kopas. Terus kita yang kedua kita kopas lagi. Setelah kita mengkopas, di sini kita akan menginstal update ya. Di sini kita akan mengupdate di mini ya. Kita update dengan cara yum update mini ya. Kita di sini proses pengupdatean ya. Kita tunggu sebentar karena proses pengupdatean ini tergantung jaringan. Ketika jaringan kita sedang tidak bagus, mungkin pengupdatean mungkin agak memerlukan waktu yang lama. Ini kita update, mungkin kita tunggu ya teman-teman sampai pengupdatean ini komplit. Kita tunggu teman-teman. Nah, terkait di Putih ini kita akan menambahkan beberapa indeks ya di sini. Nah, setelah kita tunggu ya. Setelah kita update komplit, di sini kita akan setelah kita mengupdate ini ya, kita akan menginstal Nginx ya. Di sini kita install, kita enter. Kita tunggu instalasi ini, proses instalasi Nginx. Ya, di sini kita tertera komplit ya, berarti Nginx berhasil diinstal. Setelah ini kita akan buka Nginx dengan
cara kita ketik systemctl star nginx. Ini kita membuka nginx ya. Terus kita akan mengenabelkan nginx dengan cara yang tadi, sama yang tadi, cuma kita ganti yang star. Ini kita ganti, kita sama yang tadi, cuma kita ganti yang star kita menjadi enable. Setelah kita enable, kita klik enter. Setelah itu kita akan menginstal MariaDB ya. Di sini kita akan proses tentang MariaDB dengan klik yum install MariaDB plus server ini. Kita enter. Ini proses penginstalan MariaDB. Dan ini selesai ya, proses penginstalannya kita selesai. Setelah itu kita buka MariaDB ini dengan klik ketik systemctl yang tadi nginx ya. Kita ketikkan star MariaDB untuk membuka. Setelah MariaDB berhasil dibuka, kita akan masuk ke dalam isi dari MariaDB tersebut. Itu kita ketikkan MySQL secure and installation. Kita enter. Di sini kita klik yes, kita klik, di sini kita pilih di uninstall yes. Di sini kita di new password kita masukkan password kita ya teman-teman. Di sini kita yes, no, and yes, yes, dan ini selesai ya teman. Setelah kita menginstal MariaDB dan masuk ke itu, kita akan masuk ke database ya. Ini kita akan masuk ke database dengan cara kita ketikkan MySQL uroot kita masukkan uroot np. Setelah kita masukkan, kita akan mengcodingkan green f village. Ini kita codingan di sini ya teman-teman. Ini kita codingan di sini. Setelah kita codingan green l, kita ketik plus privileges. Terus kita exit di MariaDB ini ya. Terus setelah kita exit, jangan lupa kita restart MariaDB ya dengan cara sistem restart MariaDB, enter. Setelah di restart, kita akan di enablekan ya. Dari tadi cuma restartnya kita diganti dengan enable. Setelah di enable, kita akan melanjutkan instalasi PHP ya. Di sini kita akan menginstalasi PHP. Pertama kita akan menginstalasi PHP MySQLND. Terus kita akan menginstal juga PHP FPM, terus PHP Objects, terus PHP KIDI, setelah KIDI kita akan menginstal PHP MBString ya. Mungkin kita proses instalasi ya teman-teman, enter. Ini bagian dari proses instalasi PHP. Kita tunggu sampai komplit. Setelah komplit, di sini kita akan masuk ke bagian CD saja ya. Kita masuk, kita klik ls. Terus di sini kita ketikkan
vphp, kita ketikkan vphp dot ini kita enter. Ini kita akan menghapus di bagian titik koma ya. Di sini kita akan menghapus bagian titik koma dan mengganti angka 1 dengan 0. Kita ls terus kita ketik cgi.fig. Nah di sini kita cari bagian yang cgi.fig. Kita yang awalnya kita hapus titik komanya. Terus yang part info yang satu kita ganti 0. Terus kita ganti 0, simpen lagi. Setelah itu kita akan masuk ke PHP fcd php dot fpm. Terus kita ls, terus kita masukkan www.conf. Ini kita menggantikan ya beberapa kita yang grup kita ke fs kita gantikan nginx. Kita gantikan nginx, terus di bawahnya di listen kita menambahkan var dan php vm. Ini kita klik var, terus di sini kita tambahkan php vm. Setelah itu kita turun ke bawah, kita di nobody. Di sini titik koma awalannya kita dihapus. Kita hapus, terus kita simpen. Terus kita di sini kita akan ketikkan systemctl star php.fvm. Terus kita mengstart juga mengenablekan ya. Jadi kita sudah start, kita jangan lupa mengenablekan php fvm. Setelah itu kita akan masuk ke dalam konfigurasi virtual host. Kita akan bukanya dengan cara cd etc nginx conf. Kita enter, kita ls, kita klikkan v check info.conf. Nah di sini kita akan mengopasnya ya. Oh ya, tadi saya di sini error, makanya sudah tertera kopasannya. Di sini kita akan membenarkan lagi ya terkait kopasannya. Kita membenarkan di kopasannya karena ini rawan juga error di sini. Setelah itu kita opas, kita jangan lupa kita cek apakah berhasil atau enggak dengan cara ngintek. Terus kita jangan lupa di reload dengan cara nginx. Setelah kita berhasil mengeceknya dan sukses, kita akan masuk ke cd user share nginx html. Di sini kita akan melihat browser halaman info ya. Terus kita ketikkan vinfo.php. Nah di sini kita akan masukkan untuk masukkan php.info untuk di browsernya, biar di browsernya kita muncul. Jadi kita ketikkan aja ya, ketikkan seperti ini. Kita ketikkan aja seperti ini. Setelah kita ketikkan, jangan lupa kita simpen dengan cara sc. Setelah itu kita akan merestart engine dan kita akan merestart
php.fvm. Ketik aja di sini ya. Setelah itu kita akan mengeceknya apakah sudah muncul belum terkait domain kita, terkait info.php. Nah di sini kita tertera muncul ya terkait PHP-nya. Setelah itu kita akan membuka FileZilla. Nah di dalam FileZilla kita akan masukkan berapa. Nah, di sini kita akan masukkan IP address kita di host, di home kita masukkan, terus username kita kasih, ketikkan root, masukkan password kita. Di dalam prod kita memerlukan 22, terus kita quick connect. Nah, tunggu ya. Setelah terjadi kita akan memasukkan di sini usr share nginx, kita enter. Setelah di sini kita akan mendrag file arsa dari file kita ke bagian usr share nginx, kita drag. Setelah kita drag selesai, kita akan masuk ke dalam putih lagi ya. Kita akan mengunzip file, menginstal unzip dan mengunzip file arsa. Tekan aja yum install unzip min y, kita ketikkan aja, kita enter. Ini proses instalasi unzip ya. Setelah selesai kita akan mengekstrak unzip arsa ya. Ini kita masuk ke cd usr share nginx tls. Di sini kita tertera ada file arsa ya yang tadi kita pindahkan. Ini kita akan rename dengan cara unzip arsa.zip, kita unzip ya. Setelah kita selesai, kita masuk lagi ke FileZilla, kita refresh. Nah di sini kita tertera ada arsa. Di sini kita arsa kita rename atau ganti dengan nama domain kita ya. Kebetulan nama saya di boyexcel.my.id, itu nama domain saya. Kita enter. Lagi kita masuk lagi ke bagian, setelah kita berhasil menginam, kita masuk ke beauty. Di sini kita akan masuk ke virtual host untuk domain kita ya, membuat ya. Sini kita masuk, ketikkan aja di sini etc ini icon .t tls, terus kita ketikkan nama domain kita. Jangan lupa di belakangnya kita kasih .conf biar domain kita terbaca. Terus kita enter. Setelah kita enter, kita akan kopas seperti tadi. Kita kopas aja di sini di notepad saya, kita kopas. Setelah kita kopas, kita tempelkan di sini. Dan di bagian server name, IP address-nya kita ganti dengan domain kita ya, nama domain kita. Di sini kita akan menggantinya ya dengan domain kita demboexcel.mb.id. Terus di bawahnya kita juga ganti dengan domain kita ya. Di HTML kita ganti domain kita. Terus di bawahnya lagi di HTML lagi kita juga akan menggantinya dengan domain kita. Setelah itu jangan lupa kita save dengan saya wiki. Setelah kita itu kita akan melihatnya dengan cara nginx mint. Terus kita akan melihatnya dengan cara nginx -s reload. Setelah berhasil dilihat di nginx mint, kita akan mengecek pada browser ya teman-teman. Di sini kita akan ngecek di browser apakah sudah jadi belum. Sini kita cek demo Excel.my.id.
apakah arsa sudah jadi. Di sini kita hapuskan S. Nah di sini kita muncul domain kita dan file arsa ya teman-teman. Setelah arsa muncul, kita akan membuat subdomain, dan kita akan mengdrag file merpati dari kita akan kita dragkan di sini. Kita proses mendragkan file merpati ya. Ini kita akan menambahkan merpati.zip lewat FileZilla untuk subdomain kita. Di sini kita proses pemindahan file merpati zip di dokumen kita ke user and share engine prosesnya. Sebenarnya terkait subdomain sama seperti tadi ya, seperti kita membuat awal domain kita. Bedanya nanti kita masukkan yang tadi kan kita masukkan arsa, dan sekarang kita masukkan di file merpati ya. Sebenarnya setelah kalian semua saja mau masukkan yang mana, seenaknya aja. Nah di sini kita proses pendragan sebentar lagi. Setelah berhasil dipindahkan, kita masuk ke putih lagi, kita klik di sini cd user share nginx untuk mengekstraksi merpati ini. File merpati ini kita ekstraksikan ya di sini. Di sini kita masih di dalam cd ya. Setelah kita masuk ke CD, kita akan meng-ls-kan melihatnya apakah ada file merpati. Nah di sini kita sudah tertera file merpati ya. Kita akan mengekstraksinya dengan cara unzip, ketik nama file merpati .zip, dan lupa kita kasih belakangnya .zip ya. Kita proses ekstraksi. Setelah kita berhasil ekstraksi, kita akan masuk ke FileZilla lagi, kita refresh, dan di sini kita akan kita itu tertera ada merpati ya teman-teman. Kita rename-kan saja dengan subdomain kita yang store, kita masukkan store demboyexcel.my.id. Kita enter. Setelah kita enter, kita akan kembali lagi ke putih, kita klik putih lagi, dan kita akan membuat virtual host subdomain merpati. Kita akan membuatnya dengan cara kita masuk ke cd etc conf.t, ketikkan aja seperti itu, cd etc conf.t, kita enter. Kita lihat di sini, kita ls di kita ketikkan nama subdomain kita ya, store demboyexcel.my.id .conf, jangan lupa kita akhiran kita masukkan conf. Nah kita akan berada masuk di sini, dan kita akan mengkopas lagi seperti membuat video host yang tadi kita mengkopas, kita masukkan di sini, dan kita mengganti server name kita di ini dengan nama subdomain kita ya teman-teman. Kita akan menggantinya di bagian server name. Ini kita hapus saja ya, kita hapus. Kita hapus saja di sini, bagian sini. Kita akan menggantikannya dengan nama subdomain kita ya teman-teman. Ini rada ngelag karena jaringan. Setelah kita hapus, kita masukkan nama subdomain kita, yaitu store.demboyexcel.my.id.
Terus di bagian yang HTML kita gantikan juga subdomain kita. Kita ganti dengan store denboyexcel.my.id. Setelah itu kita gantikan juga di HTML di bawah. Jadi kita juga akan menggantikannya dengan nama subdomain kita. Kita masukkan ya nama subdomain kita. Kita masukkan. Setelah kita berhasil memasukkan dan menggantinya dengan nama subdomain kita, jangan lupa kita save ya teman-teman. Dengan cara kita akan save biar muncul di halaman webnya. File merpati kita munculin. Jangan lupa setelah kita menggantinya kita klik save dengan cara wiki titik 2 titik 2 wiki. Setelah itu kita jangan lupa mengeceknya dengan cara nginx minte dan sukses, dan jangan lupa kita reload dengan cara nginx min s.reload. Setelah kita berhasil mengkopasnya dan mengubahnya, kita akan masuk lihat di halaman webnya ya, apakah sudah jadi. Di sini kita masukkan nama subdomain kita, yaitu store denboyexcel.my.id. Kita enter. Ini proses. Nah di sini memberi error karena kita belum menambahkan di DB Fever. Jadi cara konten error, kita masuk ke DB Fever. Kita masuk ke aplikasi DB Fever untuk menambahkan database. Dan setelah kita ini ada masuk, kita klik MariaDB, kita klik next. Di localhost ini kita masukkan IP kita, terus di password kita masukkan, dan jangan lupa kita text connection ini proses text koneksi. Ini proses ya teman-teman, agak lama. Setelah kita berhasil, kita klik OK, kita finish. Setelah itu kita akan di sini akan menambahkan database ya. Database kita kasih nama merpati dengan karakter kita membuat di UTF-8 kita klik OK. Di database merpati ini kita kali tools, terus kita format script. Di sini kita akan menambahkan script di merpati SQL ya. Kita open, terus kita start, kita tambahkan ya di database merpati. Setelah berhasil ditambahkan, kita langsung masuk aja ke FileZilla ya teman-teman. Kita masuk aja ke FileZilla di dalam store denboyexcel, kita klik, terus kita masuk ke database. Di database bagian config.php kita klik kanan, kita view edit, dan kita diarahkan untuk mengedit codingan di Visual Studio Code. Di sini kita diarahkan masuk ke Visual Studio Code untuk pengeditan codingannya. Proses memasukkan di Visual Studio Code. Nah, di sini telah muncul ya terkait. Di sini kita akan menambahkan di bagian dalam localhost, kita tambahkan password. Terus di sini kita hapus saja.
Setelah kita hapus, kita klik simpan, di save aja. Setelah di save, kita jangan lupa mencentangkannya di finish, terus klik yes. Setelah itu kita membuka di webnya. Tadi kan masih connect error ya, di sini kita coba membukanya lagi. Setelah ditambahkan database, kita membukanya lagi dengan nama subdomain kita. Tuliskan saja seperti ini, store.temboyexcel.my.id. Terus kita search. Saya searchkan di sini apakah muncul subdomain kita, yaitu terkait merpati. Di sini sudah mulai muncul ya, terkait merpati putih Banyumas. Cuma masih nge-lag, kita tunggu saja. Nah di sini kita sudah berhasil membuat subdomain kita, yaitu domain merpati. Coba kita masuk ke admin, kita klik masuk. Nah di sini kita sudah berhasil ya teman-teman, membuat subdomain kita dengan nama store Temboy Excel di bagian merpati putih. Dan coba kita klik di domain kita yang awal. Di Arsa kita juga telah menambahkan ya, di enter. Di Arsa juga saya juga berhasil. Arsa juga berhasil. Kita nunggu ya. Nah berhasil, tadi kita sudah terpasang domain dan subdomain kita. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.